Hai semuanya, aku Darius. Di sini, di playlist ini aku mau memperkenalkan ilmu ekonomi ke teman-teman semua. Pertama-tama kita akan ngebahas ekonomi itu apa sih sebagai sebuah ilmu. Sederhananya begini, ada dua observasi yang aku pengen kenalin ke teman-teman. Yang pertama, kita pengen lihat bahwa sebagai manusia, kita tuh kepengennya banyak banget gitu ya. Pengen A, pengen B. Misalnya, pulang sekolah aku pengen jajan seblak ah. Tapi habis jajan seblak aku juga mungkin senang-senang aja kalau aku jajan siomay. Atau juga aku pengen makan bakso. Nah, kita tuh punya keinginan yang banyak sekali. Atau aku bilangnya keinginan nggak terhingga gitu ya. Sampai-sampai kalau kamu dengar pepatah dari orang tua, kamu pasti bilangnya kayak, oh manusia tuh kalau misalnya kepengennya diikutin terus, pasti nggak ada habisnya. Pas udah kaya, dia pengen beli tas, pengen beli jam tangan mewah, pengen beli mobil mewah, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sifat dasar manusia yang ya semua orang punya gitu, universal aja dan kita harus hadapi bahwa ini tuh nyata. Nah, terus kita mau datang ke observasi yang kedua, teman-teman. Yang kedua adalah ya walaupun kita pengennya banyak, tapi kita bisanya tuh cuma sedikit. Sumber daya yang kalian punya itu terbatas. Pertama yang mungkin yang paling jelas itu uang lah. Aku pengen makan seblak, pengen makan bakso, pengen makan mie ayam gitu. Uangnya jelas-jelas gak cukup. Biasanya cuma bisa beli satu dari tiga itu. Nggak bisa beli semuanya. Atau mungkin dalam konteks orang kaya pengen beli jam tangan mewah, pengen beli tas mewah. Uangnya nggak cukup untuk membeli semua jam tangan mewah yang ada di muka bumi gitu kan. Pasti mungkin belinya cuma bisa beli lima dari sekian banyak. Jadi dari lima itu ya udah, dia dibatasin hanya lima itu aja. Atau konteks yang ya mungkin lebih biasa buat kita semua gitu ya. Waktu tuh terbatas. Kita mau ngapain setelah kita nyampe rumah, ya waktu yang ada misalnya cuma dari jam 6 sampai jam 9 aja. Udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lebih banyak gitu. Atau mungkin dari jam 6 sore kita pulang sampai besok pagi jam 7, kita bisa milih kok mau tidur, mau apa. Tapi jumlahnya terbatas gitu. Nggak bakal bisa lebih dari 24 jam sehari yang kita punya. Berarti observasi yang kedua adalah bahwasannya sumber daya kita terbatas. Nah, dari dua observasi ini, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa manusia itu menghadapi yang namanya kelangkaan. Atau kalau dalam bahasa Inggris, teman-teman dengar namanya scarcity. Artinya sama, kelangkaannya. Kelangkaan itu simpelnya ketika kamu punya keinginan yang tidak terbatas, sangat-sangat banyak, tetapi kamu dibatasi oleh sumber daya kamu yang terbatas. Gitu ya. Tadi contohnya pengen makan segala macam hidangan, tapi duit jajan kamu yang ada cuman 30.000 rupiah aja, atau pengen ngelakuin banyak sekali hal pulang sekolah, tetapi waktu kamu terbatas gitu. Nah, dari adanya kelangkaan atau scarcity, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kesimpulannya kita bisa ngelakuin sekian dari banyaknya pilihan yang ada. Dan kita harus membuat pilihannya, atau memilih. Dalam bahasa Inggris kita ini sebutnya choices. Misalnya, kalau kamu punya tadi cuma punya uang 10.000 rupiah pas pulang sekolah, dan seblak itu harganya misalnya 10.000, siomay itu 10.000, dan semangkuk mie ayam juga 10.000, kamu bisa milih makan seblak aja, bisa milih makan siomay aja, atau bisa milih makan mie ayam aja. Jadi kamu harus milih satu dari tiga. Atau juga um, pilihan itu nggak selalu hitam putih ya, kayak mungkin ada di tengah-tengah. Contohnya apa? Misalnya kamu punya waktu dari pulang sekolah, itu kan misalnya jam 6 sore nih, jam 6 sore, sampai besok itu jam 7 pagi lah misalnya. Berarti di sini ada 13 jam. Nah, 13 jam ini kamu bisa pilih berapa jam untuk tidur dan berapa jam untuk misalnya main game. Pilihan kamu nggak harus, oh 13 jam tidur semua dan nggak main game, atau main game 13 jam tapi nggak tidur. Ya mungkin ini bisa, tapi nggak harus begitu. Bisa aja kamu boleh pilih, oh aku pengen tidur 8 jam, sisanya main game. Atau pengen biar main gamenya bisa lebih lama gitu, jadi 7 jam, oh tidurnya 6 jam aja cukup. Nah jadi pilihan-pilihan itu memungkinkan gitu ya. Nah dari ketika kamu membuat pilihan, ya kamu ngelakuin yang namanya trade off.
Trade-off itu biasanya artinya adalah kayak ya kamu ngambil satu, kamu korbanin yang lain. Jadi buat dapetin A, kamu harus korbanin B. Kalau kita sebutnya ya udah milih A itu nge-trade off si B. Dalam konteks tadi misalnya, ketika kamu punya uang 10.000 rupiah pas pulang sekolah buat jajan, ketika kamu sedang memilih siomay semangkok, berarti kamu harus nge-trade off mie ayam dan juga seblak. Dan juga sebaliknya, kalau kamu pilih seblak, kamu nge-trade off atau ya kamu melupakan gitu ya, atau nggak ngambil mie ayam dan juga siomay. Atau dalam konteks tidur dan main game gitu ya. Misalnya di sini, aku mau fokus ke dua kemungkinan ini aja. Ketika kamu menambah 2 jam main game dari 5 jam ke 7 jam, berarti kamu juga nge-trade off atau mengorbankan 2 jam tidur gitu ya. Jadi trade off itu intinya adalah kalau kamu mau ngambil lebih banyak A, pasti kamu harus ya membiarkan atau nggak ngambil B sekian banyak dan itu yang sedang di trade off ya. Nah, dari konsep trade off ini kita datang ke yang namanya opportunity cost atau biaya peluang. Ini tuh simpel banget. Biaya peluang itu ngomongin bahwa ketika kamu beli sesuatu atau ketika kamu ngelakuin sesuatu deh, jangankan beli aja, ngelakuin apapun itu, yang namanya biaya secara ekonomi itu tuh bukan cuman duit rupiah yang keluar dari dompet kamu, tetapi adalah segala macam hal yang harus kamu korbankan atau kamu tinggalkan demi mengambil pilihan itu. Itu mungkin definisinya bingung ya, cuman aku kayak langsung kasih contoh aja. Misalnya tadi aku gambarin ketika kamu pulang sekolah, kamu boleh ngambil 3 pilihan dengan uang 10.000 itu ya. Kamu boleh beli seblak seharga 10.000, siomay seharga 10.000, dan juga mie ayam misalnya. Nah, misalnya kamu ambil si seblak gitu. Ketika kamu beli seblak, kamu harus keluarin biaya 10.000 dari dompet. Tapi ada juga biaya berikutnya, yaitu kamu harus merelakan untuk nggak makan siomay dan nggak makan mie ayam di sore hari itu. Nah, sekarang kita punya terminologi yang um, lebih spesifik lah ya. Biaya yang bentuknya moneter atau bentuknya uang gitu yang bisa diukur, oh ini berapa ribu rupiah, berapa dolar, itu kita sebutnya dengan biaya eksplisit ya. Kalau siomay dan mie ayam itu adalah kesempatan yang kamu nggak bisa ambil karena kamu telah memilih seblak. Nah, itu namanya biaya implisit. Dalam beberapa buku teks, biaya eksplisit disebut juga dengan biaya langsung, biaya implisit juga disebut dengan biaya tak langsung gitu. Tapi intinya biaya eksplisit atau biaya langsung itu yang bentuknya bisa diukur secara langsung dalam duit gitu ya, secara cash. 10.000 rupiah gitu. Atau 50.000 rupiah. Kalau biaya implisit itu biasanya bentuknya tuh yang enggak terlalu kelihatan gitu. Misalnya kalau kamu mau beli seblak gitu ya, selain kamu harus meninggalkan siomay dan mie ayam dan juga merelakan selembar 10.000 rupiah, misalnya kamu harus ngantri juga nih contohnya ya, ngantri selama 20 menit. Nah, dalam ilmu ekonomi, walaupun 20 menit yang kamu habiskan untuk ngantri seblak itu nggak ada bentuk cash-nya, nggak kamu sodorin ke penjual seblak ya, tapi itu adalah biaya. Karena 20 menit yang mungkin dalam kesempatan lain bisa kamu pakai buat belajar, atau bisa kamu pakai buat nge-scroll TikTok gitu ya. Tapi habis 20 menitnya cuman buat berdiri ngantri beli seblak. Nah, berarti semua hal termasuk waktu yang tanda kutip kebuang gitu ya buat ngelakuin sesuatu ya itu juga adalah biaya gitu ya. Jadi itu dan ini klasifikasinya kalau teman-teman tebak kira-kira eksplisit atau implisit, nah dia masuk ke biaya implisit ya. Karena ya udah nggak disodorin dalam bentuk cash, oh ini 20 menit gitu ke abangnya enggak. Ya itu kamu um, tinggalkan saja atau kamu relakan saja. Habis itu
contoh yang tadi berikutnya yang kita bahas adalah tentang main game atau tidur selama 13 jam yang kamu punya dari sore ini sampai besok pagi. Opportunity cost atau biaya peluang misalnya dari menambah 2 jam main game dari 5 jam ke 7 jam adalah 2 jam tidur yang harus kamu relakan. Ya, jadi awalnya 8 jam tidur, 5 jam main game, sekarang 6 tidur, 7 main game. Berarti ketika kamu menambah sejam tidur, kamu juga harus merelakan 1 jam main game gitu. Jadi nosinya sama gitu ya. Ketika kamu ngambil satu, pasti kamu relakan yang lain. Ketika kamu nge-take off, berarti ada juga yang namanya opportunity cost atau biaya peluangnya. Itu hal-hal yang definisi-definisi yang kayak harus diingat di awal karena sampai ke belakang nantinya di bab lain pemahaman tentang kelangkaan ya scarcity yang membuat kamu harus membuat pilihan atau choices gitu ya dan ketika kamu memilih kamu ngelakuin trade off dari pilihan pertama dengan pilihan kedua dan itu menimbulkan opportunity cost ini konsep yang sampai sampai akhir kamu selesai belajar ekonomi pun which is yang nggak ada akhirnya. Tapi itu bakal kepake terus gitu ya. Jadi itu harus paham dulu. Habis itu aku pengen ngebahas tentang beberapa asumsi-asumsi yang dipakai oleh ya sebagian besar buku teks ekonomi gitu ya. Misalnya kalau kamu baca bukunya Pak Almarhum Pratama Raharja dan Bapak Mandala Manurung dari penerbit UI itu juga menggunakan asumsi ini atau kamu membaca bukunya Profesor Gregory Mankiw dari Harvard juga menggunakan asumsi yang sama. I think untuk banyak sekali buku termasuk Krugman, Case, Oster, um, Pindyck dan lain sebagainya semuanya pakai asumsi yang sama gitu ya. Karena memang ya introductory economics it shouldn't be that different. Oke. Yang pertama adalah asumsi tentang rasionalitas. Rasionalitas itu artinya apa? Ketika kita ngomongin bahwa satu agen itu artinya adalah tokoh ya atau subjek itu rasional, kita ngomongin bahwa dia itu memaksimalkan kebahagiaannya sendiri gitu. Jadi yang pertama kita sebutnya self interested atau peduli sama aku aja gitu loh. Jadi kalau ketika aku berbuat, aku lebih peduli sama kebahagiaanku dibandingkan kebahagiaan yang lain. Ya secara natural ini kita bilang ini kayak semacam egois lah ya. Tapi ini asumsi yang kayak masuk akal untuk sebagian besar kasus gitu ya. Walaupun kamu bisa bilang bahwa oh ada kok orang-orang altruis atau orang-orang yang bahagia melihat orang lain bahagia ketika kamu ngelihat misalnya cewek yang kamu suka bahagia dengan cowok lain. Ya mungkin benar, tapi dalam konteks ekonomi kita um, ya kita kesampingkan itu dulu. Kita lihat bahwa sebagian besar orang itu sebenarnya nggak dermawan dan sifat dasar manusia itu mungkin lebih banyak yang egois. Atau setidaknya kita percaya dulu aja deh, gitu ya. Kan nanti ada di detail-detail yang bisa kita tambahkan di materi behavior economics atau ekonomi yang sudah ada perilaku manusianya. Habis itu selain nasionalitas gitu ya, dampaknya apa? Um, Berarti ketika kita self interested, kita memaksimalkan our utility atau kebahagiaan kita sebagai konsumen atau sebagai seorang produsen gitu ya. Kita memaksimalkan profit. Jadi tadi dampaknya gua sebagai konsumen itu memaksimalkan happiness dalam bentuk utility, kepuasan apapun itu kita sebutnya. Sebagai produsen, kita mau memaksimalkan profit gitu. Jadi saya nggak peduli apabila konsumen saya sedih. Yang saya peduli adalah saya punya uang sebagian, sebanyak mungkin gitu ya. Jahat tapi nyata. Um, ya, habis itu dari ini kita bisa membuat satu pemahaman yang baru. Kita mengobservasi ketika orang-orang itu diberikan sebuah insentif, orang-orang itu bisa merubah pilihannya. Dan yang kita maksud insentif itu apa? Insentif itu ya kayak kita kasih tambahan manfaat ketika dia membeli sesuatu. Itu mungkin bingung, tapi aku kasih contoh aja gitu ya. Dalam hal insentif, misalnya kamu sebagai seorang siswa gitu ya, sebagai seorang siswa, kamu punya dua pilihan yang bisa kamu kerjakan malam ini. Anggap aja cuman ada dua. Pertama, kamu boleh pilih buat main game. Besok itu kamu, sorry, atau kamu bisa belajar.
untuk ujian besok gitu ya. Di sini di pelajaran ekonomi itu kita bisa menaruh angka untuk mengukur kepuasan. Jadi kayak ketika misalnya saya minum teh, saya bisa kasih, oh kepuasan saya kira-kira $5. Itu mungkin kedengar aneh ya, cuman itu asumsi yang kita bikin supaya kita bisa menganalisis. Buat ngebayanginnya kira-kira anggap aja begini. Kalau aku bilang, makan satu porsi mie ayam memberikan aku utilitas $10, artinya ketika saya makan mie ayam, saya mendapatkan sebuah kebahagiaan yang levelnya saya berikan $10 gitu. Oh, tingkat kebahagiaan saya $10 ketika saya makan mie ayam ini. Kira-kira begitu. Tapi itu sebenarnya sebuah konsep yang lebih ke komparasi sih. Kayak bukan, oh mie ayam itu $10, tapi lebih ke arah kalau mie ayam $10 dan misalnya seblak kebahagiaannya $9, berarti saya akan lebih bahagia makan mie ayam dibandingkan makan seblak. Jadi fokusnya sebenarnya ke arah lebih bahagia yang mana dibandingkan bahagianya berapa gitu. Tapi anyways, sekarang contohnya kalau main game gitu ya. Misalnya besok ujian dan main game itu memberikan saya kebahagiaan $10. Sedangkan untuk belajar untuk ujian besok, kebahagiaan yang saya dapatkan tuh kira-kira $8 gitu ya. Ketika saya membayangkan, oh masa depan yang sangat bagus ketika saya dapat nilai ujian yang bagus itu mungkin $8. Ini kan kalau ekspektasi, so ini kebahagiaan aja deh. Kebahagiaan atau kepuasan, sama lah. Nah, dengan pemahaman bahwa orang itu rasional, saya pengen memaksimalkan kepuasan saya. Kira-kira lebih bahagia mana? Lebih bahagia untuk main game dong, ya kan? Lebih tinggi. Nah, berarti keputusannya adalah saya pengen main game aja. Nah, habis itu, ya, tiba-tiba sebelum kamu nyalain laptop buat main game, orang tua kamu datang, ya. Orang tua kamu datang dan menjanjikan kamu bahwa, oh, kalau kamu hari ini belajar, papa mama bakal kasih kamu uang $5 gitu ya, bakal dikasih $5. Nah, berarti sekarang untuk belajar ya, untuk belajar kebagian kamu nggak cuma $8 dari kamu senang dapat nilai bagus saja, tapi kamu dapat $5 tambahan dari orang tua kamu. Nah, berarti sekarang untuk belajar besok kebagian kamu adalah 8 tambah 5, $13. Ya main game masih $10 aja. Nah, sekarang dengan insentif ini, ya, kamu lebih bahagia yang mana? Lebih bahagia buat belajar untuk ujian besok. Nah, tadi insentifnya apa? Insentifnya adalah misalnya papa mama janjiin besok ditambah uang jajannya $5. Nah, itu adalah insentif. Dalam bentuk yang bisa dibilang intervensi, tapi juga uh, dalam kasus-kasus lain itu bisa segampang kayak, oh ya udah, rewardnya atau benefitnya berubah gitu ya. Ketika reward atau benefitnya berubah, maka pilihan kamu juga akan berubah karena mungkin pilihan yang sekarang paling bagus itu beda sama pilihan yang sebelum ada insentif itu. Nah, jadi tadi dalam bentuk insentif papa mama janjiin besok kamu dikasih duit jajan tambahan dari kamu belajar, pilihan kamu berubah gitu ya. Jadi insentif itu bisa merubah mengubah keputusan orang. Dan garis bawahi bahwa ini tuh bisa ya atau mungkin, bukan berarti selalu dan harus. Jadi kayak misalnya kalau insentifnya cuma $1 gitu ya, dijanjiin uang jajan misal cuma $1, bisa cuma 9, kamu akan tetap main game toh, nggak akan berubah. Tapi tadi ketika misalnya dijanjiinnya $5, berarti sekarang $13 kebahagiaannya, ya berarti kamu akan mengubah pilihan. Jadi ini tuh memungkinkan untuk mengubah tindakan, tetapi insentif nggak akan selalu ya. Habis itu em, aku pengen ngomongin yang namanya asas marginalitas. Ya, setelah kita ngomongin rasional, sekarang kita punya pemahaman bahwa orang-orang yang rasional itu membuat pilihan pada titik-titik marginal. Em, Secara definisi itu membingungkan, jadi kita langsung ke contoh aja ya. Gampangnya marginal itu artinya adalah perubahan atau delta.
Sebenarnya margin sih, bahasa Inggrisnya margin. Margin tuh kalau margin aja itu artinya ujung atau kayak pojok. Secara ekonomi atau secara matematika kita paham margin sebagai perubahan terakhir. Bayangin begini teman-teman, kalau kamu em, ya misalnya kamu tuh seminggu nabung gitu ya, seminggu nabung. Jadi di sini ada tanggal satu, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 gitu ya. Seminggu nabung. Nah, terus aku pengen ukur total tabungan kamu. Kamu nabung sejak tanggal 1 gitu ya. Nah, di tanggal 1 total tabungan kamu adalah misalnya $12. Di tanggal 2 total tabungan kamu $18. Di tanggal 3 tabungan kamu misalnya $20. Tanggal 4 tabungan kamu $28. Tanggal 5 tabungan kamu totalnya $15. Tanggal 6 $21 dan tanggal 7 misalnya $20. Nah, sekarang kalau kita mau ngomongin namanya marginal ya, tabungan marginal itu tuh lebih ke arah di tanggal 1 kamu nabung berapa gitu. Kalau total tabungan kamu selama dari tanggal 1 sampai tanggal 1 $12, berarti di tanggal 1 kamu nabung $12 aja. Nah, sekarang kalau tanggal 2 ya, kalau sampai tanggal 2 kamu total tabungannya $18 dan sampai tanggal 1 cuma 12, berarti di tanggal 2 kamu nabungnya $6 gitu ya. Supaya bisa nambahin dari 12 jadi 8. Sama halnya buat tanggal 3. Kalau kemarin sampai tanggal 2 itu $18 dan ternyata di tanggal 3 bisa nyampe $20 totalnya, berarti di tanggal 3 sendiri kamu nabungnya cuma $2. Dan ini kan bisa lanjutin gitu ya, sebagai perubahan-perubahan atau ini tadi yang kita ngomongin perubahan terakhir atau delta-delta itu selama 1 hari nambah berapa. Nah, berarti ini nambahnya $8. Nah, di tanggal 5 itu kamu ternyata nggak nabung atau malah boncos ya $13. Terus nambah lagi nabung $6, boncos lagi $1. Nah, itu yang kita ngomongin dengan marginal ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tabungannya berapa, itu kan total tabungannya berapa sampai tanggal 6 sampai tanggal 7. Tapi kalau tabungan marginal itu cuman di tanggal 6-nya sendiri aja berapa nabungnya. Bukan tanggal 1 sampai tanggal 6, tetapi tanggal 6-nya sendiri aja. Itu ngomongin tabungan marginal. Berarti pemahamannya itu kayak perubahan terakhir aja sih. Kalau misalnya kita udah ngomongin ya, total tabungan dari tanggal 1 sampai tanggal 4, $28 gitu. Nah, tabungan marginal di tanggal 4 itu adalah berapa sih nambahnya dari tanggal 3 totalnya ke tanggal 4 totalnya nambah berapa? Nambah $8 gitu ya. Itu tentang marginalitas. Nah, sekarang dampaknya apa ke analisis ekonomi? Aku pengen ngambil contoh yang berubah, jadi kita lupakan yang tadi. Sekarang kita ngomongin yang baru lagi. Misalnya teman-teman, teman-teman itu masuk SMA nih atau masuk kuliah ya kan, pengen badan bagus supaya keren aja. Nah, jadi teman-teman kemarin misalnya itu ikut gym ya, membership gym. Nah, membership gym ini teman-teman beli buat 1 bulan ke depan ya, 1 bulan ke depan. Nah, itu harganya misalnya adalah $300 untuk sebulan. Dan teman-teman udah bayar kemarin, gitu ya. Nah, habis itu hari ini teman-teman bangun nih dari kasur, ya kan? Terus teman-teman mikir, "Em, kira-kira sore ini ke gym nggak ya?" Gitu ya. Kira-kira sore ini ke gym nggak ya? Nah, teman-teman, sekarang teman-teman ukur gitu. Oh, ini bentar, aku tulis dulu nih, hari ini. Nah, kalau teman-teman ikut ke gym, ya, datang ke gym, itu manfaat ya, atau benefitnya, itu saya bilang, oh, benefitnya adalah saya merasa bangga gitu ya, bisa mengalahkan rasa malas. Terus saya bisa melihat otot saya bertumbuh. Misalnya anggaplah benefit atau manfaatnya $10.
saya ukur $10 kepuasannya. Tapi kan nge-gym juga capek ya. Jadi angkat beban tuh capek. Nah, berarti kita ngomongin berapa sih ruginya atau biayanya? Bukan rugi, sorry. Rugi itu istilah yang salah. Ngomongin biayanya berapa. Nah, misalnya biaya dari capeknya badan itu, ya, letihnya itu misalnya $8. Nah, oke. Sebelum teman-teman ambil keputusan sendiri, teman-teman telepon sama sama temennya Anda gitu ya. Nah, misalnya teman-teman Anda tuh eh, anggaplah Henry ya. Nah, terus misalnya Henry ini bilang kayak, oh, kalau ke gym, berarti manfaatnya adalah $10 dan biaya yang kamu keluarin itu $300 buat nge-gym, ya, duitnya dan juga capeknya kamu. Berarti biayanya adalah $308. Nah, karena biayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya, berarti mendingan gak usah ke gym, nanti kamu rugi. Gitu. Nah, itu teman kamu sih Henry ngomong gitu. Nah, coba teman-teman pause videonya, terus pikir, ini Henry ngomong bener nggak ya? Apa dia kayaknya salah nih? Gitu ya. Nah, udah di pause. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita pikir-pikir, kayaknya Henry ini ada salahnya dikit, gitu ya. Kalau saya besok ke gym aja, gitu, itu manfaat saya 10, biasanya 2. Nah, coba kita bikin eksperimen pikiran. Kira-kira kalau hari ini ke gym, terus hari berikutnya ke gym lagi, itu benar nggak manfaatnya $10 terus biaya $308 lagi? Kira-kira kayaknya enggak deh. Kan kayak saya udah bayar $300-nya cuma sekali gitu loh. Dan saya bayarnya kemarin. Kenapa saya harus hitung lagi hari ini atau uh, buat hari-hari ke depan? Nah, sekarang secara formal, teman-teman, kita bisa bikin tabel atau analisis gitu ya. Kira-kira sih, secara total, secara total, kita ngomongin, ini kita kita hitungnya dari kemarin ya, hitung dari kemarin sampai hari ini. Kalau saya ke gym, ya, dan kalau hari ini saya datang ke gym, berarti memang oke, anggaplah dia benar biayanya $10, sorry, manfaatnya $10, terus biayanya $308. Dan dengan ini, anggaplah si Henry benar, berarti biaya saya itu, laba saya atau keuntungan saya adalah 10 minus 308 ya, atau laba saya adalah minus 290, bentar, saya ngitungnya benar nggak ya? $298 gitu ya. Atau ya anggaplah rugi lah ya, rugi $298. Tapi sekarang kontrafaktualnya apa sih? Kalau saya nggak ke gym, oke, kalau saya nggak ke gym, saya nggak dapetin manfaat atau dan nggak juga keluarin biaya, sorry, nggak keluarin biaya ini, ya, nggak keluarin manfaat 10 dan juga biaya 8. Tetapi teman-teman, ya, walaupun manfaat saya nol, tapi kan ini udah bayar ya, $308 kan udah bayar kemarin. Jadi masih dihitung nih, oh ternyata saya tetap keluar $308. Nah, dengan pemahaman ini, berarti kalau saya nggak ke gym, laba saya itu adalah 0 minus 308 ya, atau minus $308. Nah, secara pemahaman ini, kalau saya nggak ke gym, saya ternyata malah lebih rugi kan dibandingkan kalau saya ke gym. Berarti kesimpulannya, mendingan aku ke gym. Ya, walaupun secara state dia masih rugi, tapi saya nggak rugi-rugi amat lah. Nggak separah kalau saya um, tidak datang ke gym sama sekali, teman-teman. Oh, ini by the way B300 deh, salah tulis. 8-nya nggak ada, maaf. Tiga saja. Nah, berarti saya ternyata nggak separah ruginya kalau saya nggak ke gym gitu ya. Mendingan saya ke gym aja. Nah, dalam em, hal yang lebih formal seperti ini, kita bisa pecah-pecah teman-teman. Berarti biayanya itu adalah 8 tambah 300. Dan kalau ini 300 sama 0 aja. Nah, sekarang yang sama dari kedua ini apa? Yang sama adalah $300-nya, teman-teman. Ya, sama-sama ada.
Nah, berarti buat ngukur mana yang kira-kira lebih menguntungkan ya, mana yang lebih menguntungkan, ini dua-duanya bisa kita hapus dong, sama-sama kita ilangin $300. Berarti sekarang yang sebetulnya penting untuk dihitung, untuk mengukur mana yang lebih menguntungkan itu yang marginal aja, atau yang berubah apabila saya besok ke gym, atau saya nggak ke gym, gitu ya. Apabila saya ke gym, manfaat 10 dan 8 dan biaya $8 ini saya keluarkan. Tetapi kalau saya nggak ke gym, nol dan nol. Jadi ada bedanya. Sedangkan teman-teman, entah hari ini saya ke gym ataupun enggak, duit yang udah saya bayar kemarin itu nggak akan balik gitu ya. Kayak dalam kedua kasus, dalam kedua pilihan, duit $300 ini kemarin sudah saya terlanjur transfer ke rekening gym. Jadi itu tidak seharusnya kita pedulikan. Dalam kata lain, biaya yang udah lewat ya dan tidak mengubah masa depan, berarti dia nggak relevan atau harus kita buang. Dalam analisis kita harus kita tinggalkan aja. Nah, ini kita namanya kita berikan sunk cost gitu ya, sunk cost. Sunk cost dalam bahasa Indonesia tuh terjemahannya sejujur saya nggak terlalu tahu, tapi kayaknya biaya tenggelam atau biaya yang terlanjur dikeluarkan. Intinya dia udah lewat gitu ya, udah lewat dan juga udah terlanjur. Jadi nggak peduli gitu, entah saya besok ke gym ataupun nggak ke gym, itu tuh ya udah nggak usah kita hitung karena udah keluar dan di kedua kasus dia sama-sama jadi biaya, jadi nggak ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya ya udah nggak usah dihitung gitu kan. Nah, berarti tadi kalau kita kembali ke pemahaman tentang marginalitas, ketika membuat pilihan apakah ke gym atau nggak ke gym, kita cuma mengukur manfaat marginal dan biaya marginal aja, teman-teman. Manfaat marginal apabila ke gym adalah $10, biaya marginalnya adalah $8 dari kecapean itu. Sedangkan tadi yang $300 itu adalah membership yang sudah sunk cost ya, atau biaya yang udah lewat. Nah, berarti profit atau keuntungan marginalnya kita ukur aja lebih gampang, ini 10 kurang 8 ya, $2. Sedangkan kalau kita nggak ke gym, nol. Nah, lebih gampang gitu kan. Ujung-ujungnya kesimpulannya sama, bahwa si Henry salah ya. Kesimpulannya sama-sama bahwa ke gym lebih menguntungkan dibandingkan kalau hari ini kita nggak ke gym. Gitu ya. Kesimpulannya sama. Nah, itu tadi tentang sunk cost dan juga tentang marginalitas. Nah, di kedepannya teman-teman bakal dengar banyak tentang biaya marginal, manfaat marginal, dan itu kita akan lebih pakai lebih banyak mungkin di babak berikutnya. Sekarang cuma pengenalan aja. Nah, ini tentang konsep-konsep yang atau kata-kata yang sering didengar itu udah aku jelasin. Sekarang aku pengen ngomongin kayak hal yang di luar itu. Jadi kita zoom out, terus kita ngelihat kira-kira yang kita harus tahu apa. Pertama kita ngebedain yang namanya ekonomi mikro dan juga ekonomi makro, teman-teman. Nah, kalau mikro itu kan artinya kayak kecil ya, kayak mikroskop artinya kecil. Kalau makro kan artinya besar, ya atau ya intinya luas saja. Nah, kalau mikroskop ya ngelihat hal yang kecil, dalam ekonomi mikro kita menganalisis agen-agen atau tokoh-tokoh yang individualnya aja. Misalnya kita ngelihat perilaku produsen satu orang aja atau perilaku konsumen satu orang aja. Atau mungkin dalam hal lain kita ngelihat sebuah pasar ya, sebuah pasar di mana ada interaksi produsen dan juga konsumen. Tapi kita fokus ke satu pasar aja. Misalnya kita cuma ngelihat ke pasar ikan salmon. Ya, jadi ikan salmon aja. Kita nggak peduli sama eh, pasar dompet, pasar tablet apa. Atau ketika kita menganalisis pasar botol plastik, kita cuma ngeliatin pasar itu aja. Kita em, kita nggak terlalu lihat dampak dari pasar ikan atau pasar pulpen. Jadi satu pasar aja kita lihat. Nah, bedanya apa sama makro? Kalau makro itu kita menganalisis ekonomi secara keseluruhan. Jadi kita nggak mungkin ngeliatin um, konsumen sebagai individu sendiri aja, tapi kita ngelihat kayak, oh, konsumen secara nasional nih, apakah kira-kira mereka bahagia? Apakah kira-kira mereka mendapatkan inflasi yang terlalu besar gitu ya? Apakah tiba-tiba bahan pokok jadi mahal? Untuk
masyarakat secara luas. Atau secara produsen, kita nggak lagi ngelihat satu orang produsen aja, tapi kita ngelihat um, GDP nasional tuh berapa sih? Kira-kira produk domestik bruto berapa? Apakah ekonomi kita secara satu negara tuh produktif atau enggak gitu ya. Jadi ngelihatnya satu negara. Nah, mungkin nanti teman-teman bakal dengar banyak topik tentang inflasi, pengangguran, uh, pendapatan negara, pajak dan dan budgeting negara itu mungkin banyaknya di makro, sedangkan kalau di mikro kita lebih fokus ke pilihan-pilihan konsumen, pilihan-pilihan produsen, dan juga kita ngomongin struktur pasar nantinya, gitu ya. Itu untuk perbedaan antara makro dan juga mikro. Habis itu aku pengen jelasin tentang apa sih bedanya pernyataan atau statement positif dan juga normatif. Gampangnya kalau positif itu ngomongin yang tanda kutip fakta aja. Kalau normatif itu opini gitu ya. Em, Kalau mau diagnosisnya sebenarnya agak nggak terlalu susah sih. Kalau normatif itu biasanya ada kata seharusnya atau sebaiknya. Jadi pernyataan normatif itu bentuknya adalah saran sugesti gitu ya. Contohnya apa? Kita mulai dari yang positif dulu. Yang positif misalnya saya ngomong bahwa air itu warnanya transparan gitu ya. Jadi ketika saya ngomongin air itu warnanya transparan, kamu bisa ngecek benar nggak sih pernyataannya atau salah nggak sih pernyataannya gitu ya. Eh, dan saya juga bisa ngomongin hal yang salah misalnya. Misalnya saya bilang kayak air mineral itu warnanya biru kayak warna Smurf. Nah, itu pernyataannya positif walaupun salah gitu ya. Kayak tapi seenggaknya kamu bisa buktiin bahwa itu salah, bahwa kayak um, bahwa air itu biru, kamu bisa membuktikan benar atau salahnya dari pernyataan itu. Nah, kalau normatif itu ngomongin seharusnya. Misalnya saya ngomong kayak, oh, sebaiknya sekarang Daris minum air, gitu ya. Nah, pernyataan sebaiknya dia minum air atau enggak, itu nggak bisa dibuktiin. Ya, mungkin kamu ngebayangin kayak, oh, kalau dokter, mungkin dokter bisa bilang itu seharusnya nggak begitu deh. Nah, tapi kan preferensi atau kebahagiaan si Darius minum air atau enggak itu kan nggak bisa diukur, gitu ya. Nah, jadi kalau kita peduli sama kebahagiaan atau kepuasan orang aja, dan itu karena nggak bisa diukur secara personal misalnya, jadi kamu nggak bisa bilang bahwa kayak, oh, statement Darius seharusnya minum air itu salah, gitu ya. Jadi kalau udah sebaiknya tuh seharusnya tuh normatif aja dan bentuknya sugesti, saran, dan dia tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara mutlak. Contoh lainnya apa ya? Misalnya saya ngomong bahwa em, oh gini-gini. Misalnya contohnya di kelas PPKN secara rata-rata 40% anak akan tidur ketika guru menjelaskan. Nah, itu pernyataan kira-kira positif atau normatif. Ya, itu positif ya. Karena saya ngomongin data aja kayak ya udah 40% anak tidur. Nah, tapi kalau ada rekomendasi bahwa oh, sebaiknya anak-anak jangan tidur ketika guru sedang menjelaskan PPKN di kelas. Nah, itu berarti kan dia bentuknya saran ya atau kayak kita bilangnya preskriptif. Nah, itu berarti dia pernyataan-pernyataan yang normatif. Itu ngebedainnya cukup simpel. Habis itu saya pengen ngomongin asas yang namanya asas Occam-Razon. Occam itu eh, ya Occam itu adalah seorang tokoh ya terkenal pintar. Kalau Razor itu artinya kayak silet. Jadi Occam's Razor itu artinya ya siletnya Occam, tapi artinya adalah ketika kita sedang memahami fenomena dunia yang sangat-sangat kompleks, otak kita tuh ya sebetulnya nggak bisa menganalisis semuanya secara langsung. Yang sebaik kita lakukan adalah kita silet, kita potong detail-detail yang nggak penting, ya detail-detail yang ngeganggu aja, dan kita fokus kepada hal-hal yang paling relevan. Contohnya apa? Kalau teman-teman belajar fisika gitu ya, kayak belajar gerak lurus berubah beraturan. Misalnya kalau ada bola terus dilepas dari atas, terus ngitung kira-kira dia kalau nyampe tanah ya dengan ketinggian 10 meter dari dia dilepas itu nunggu berapa detik. Nah, itu kan teman-teman
biasanya melupakan atau menyingkirkan detail-detail yang nggak penting, misalnya oh ada gesekan udara itu kan dilupakan dulu, atau misalnya oh ini partikelnya kecil apa besar gitu ya, itu dilupakan dulu. Teman-teman fokus ke pemahaman tentang gravitasi gitu ya, kira-kira percepatannya berapa kalau dari nol sampai ke tanah itu dia butuh waktu berapa. Nah jadi Occam's Razor ini adalah ngebuang detail-detail yang nggak penting supaya pada akhirnya teman-teman bisa paham gravitasi itu em, dampaknya ke gerakan benda secara umum kayak gimana. Nanti setelah teman-teman paham dampak dari gravitasi ke benda secara umum, baru teman-teman bisa tambahin nanti, oh kalau dia ada geser udara berubahnya gimana gitu ya. Nah, jadi Alchemist itu adalah prinsip yang kita pakai sama ke pelajaran ekonomi. Contohnya tadi kita udah bahas, kalau orang-orang itu dermawan atau altruis itu kayak gimana. Nah, itu kita kita silat dulu, kita buang dulu nih pemahaman ini supaya kita bisa menyederhanakan ya dunia yang kompleks. Tujuannya kenapa? Tujuannya agar kita bisa memahami mekanisme yang lebih besar. Kita bisa memahami konsep um, ya atau proses-proses yang memang lebih penting aja. Dan nanti pada akhirnya kita bisa tambahin lagi, kita bisa masukin lagi tuh. Oh, asumsi kalau misalnya orang itu ternyata altruis atau dermawan, nah kita bisa belajar itu di ekonomi behavioral ya. Tapi sekarang kalau ekonomi yang introductory atau yang pengantar dulu, ya udah kita bahas yang general-general dulu aja. Jadi intinya dalam model ekonomi banyak yang kelihatannya nggak realistis, tapi itu ya alasannya karena simplifikasi teman-teman atau menyederhanakan gitu ya. Occam's Razor. Kalau kita kasih terlalu banyak detail atau terlalu banyak em, tambahan-tambahan yang nggak terlalu penting, tapi bikin kompleks, ya udah pusing aja gitu, susah buat ngambil kesimpulan gitu ya. Itu tentang Occam's Razor sampai situ. Um, ya oke, I think video itu sampai sini aja. Sebelum kita tutup sesi pertama, aku pengen bilang bahwa ekonomi itu kita pahami dia sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang kita setarakan aja dengan sainsnya fisika, biologi, dan juga matematika gitu, dan juga kimia. Artinya apa? Apapun yang saya bilang di video ini itu nggak mutlak benar ya. Kayak mungkin yang pertama, mungkin saya salah ngomong aja, atau salah ngitung kayak tadi yang 308, harusnya kan 300 ya. Mungkin saya salah aja karena saya nggak fokus, kurang tidur, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, bisa jadi yang saya ngomong itu udah sejalan dengan textbook-textbook atau juga opini-opini para ahli, tapi mungkin kami juga salah gitu ya. Mungkin kayak pemahaman ahli mungkin ada yang kurang lengkap dan memang harus dimajukan sebagai sebuah sains. Ataupun yang terakhir memang pemahaman kita sebagai manusia terbatas, ada hal-hal yang belum bisa kita ukur, ada pengetahuan yang belum kami kulik. Nah, jadi teman-teman, aku pengen ingetin aja, kita tuh science, kita tuh punya komunitas, dan alasan kenapa kita punya science adalah karena kita tahu kita punya pemahaman itu terbatas, tidak bisa sempurna. Makanya kita butuh um, metode dan juga langkah-langkah saintifik buat memastikan bahwa yang kita tahu tuh kita beneran paham. Ya, kita pastikan bahwa kenyataan itu benar. Dampaknya apa ya tadi itu? Banyak sekali kesalahan yang bisa kita buat di tengah-tengah, dan teman-teman jangan takut ya. Karena sebagai sebuah komunitas memang tugas dari teman-teman adalah mengingatkan ketika kami bikin salah gitu ya. Ketika saya ngomong sesuatu yang salah dan nggak masuk akal, em, memang pada bagusnya teman-teman tanya aja di kolom komentar. Teman-teman ingetin kayak, ini kira-kira Darius salah ngomong nggak ya? Atau mungkin ada hal yang di mungkin pertanyaan teman-teman sangat-sangat bagus dan itu di luar dari konteks yang kita bahas, tapi um, ya it's always a good practice buat pointing out dan juga ngasih feedback terhadap scientific community ya as a whole. Dan juga aku sebagai bagian dari community science itu sangat mengapresiasi apabila teman-teman bisa ngasih feedback, ngasih saran, dan juga masukan ke video ini. Kira-kira kayak misalnya, oh ini konsepnya masih belum gampang dipahami nih, bisa nggak dibikin lebih simpel? Nah, ya semoga dengan jalannya waktu, aku bisa bikin video yang lebih bagus, lebih gampang dimengerti, dan juga lebih sat-sat lah ya. Ini video pertama, masih banyak banget yang kurang, minta dukungan dan juga saran dari teman-teman semua. Kalau gitu, that's it semuanya. Yep, good. Semangat buat materi berikutnya. Good luck belajarnya. Signing out. Bye-bye.